Oke, hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang keren banget. Namanya IWSL, sebuah model belajar 5 fase yang benar-benar revolusioner. Tujuannya apa? Simple, mengubah orang yang baru belajar jadi pemikir ahli. Dan ini dilakuin dengan presisi yang luar biasa. Pernah nggak sih Anda masuk ke lab science terus ngerasa, aduh bingung banget, pusing, frustrasi, lihat alat-alat aneh tanpa tahu harus mulai dari mana. Nah coba pikir deh, gimana kalau ternyata masalahnya itu bukan di kita, tapi di cara kita diajarin. Begini masalahnya, lab-lab tradisional itu sering bikin otak kita overload. Jadi bukannya fokus buat bener-bener paham konsepnya, energi kita malah habis buat hal-hal sepele, kayak nyari rumus yang pas, atau sekedar cara nyalain alat. Nah, tujuan besarnya adalah membalik keadaan ini, supaya kita bisa fokus membangun keahlian yang sesungguhnya. Dan disinilah model EWSL masuk sebagai pahlawannya. Ini bukan cuma sekedar, metode baru. Bukan, anggap aja ini kayak rekayasa instruksional yang super presisi, didesain khusus buat ngeberesin masalah paling mendasar dalam cara kita belajar langsung di lapangan. Oke, kita bedah namanya ya, EWSL. Kepanjangannya emang agak ribet, Experiential Worked Example Based Seamless Learning. Tapi intinya gini, ini adalah sebuah perjalanan belajar yang super terstruktur. Dia ngegabungin dunia digital sama dunia fisik tanpa kerasa ada jeda. Dan tujuannya apa? Buat ngejaga otak kita yang kapasitasnya terbatas itu biar nggak kepenuhan. Jadi belajarnya bisa benar-benar maksimal. Model ini punya 5 fase yang disebut sebagai lintasan kognitif. Anggap aja ini kayak roadmap yang jelas banget. Kita mulai dari pemanasan di dunia digital yang aman, terus terjun ke dunia nyata yang ya lumayan berantakan, dan diakhiri dengan tes buat lihat seberapa mandiri kita. Yuk kita kupas satu persatu fasenya. Jadi, fase pertama ini unik. Kita nggak langsung masuk lab. Justru kita mulai di dunia digital, belajar di waktu kita sendiri. Kenapa? Tujuannya buat ngebekalin kita dengan semua pengetahuan dasar. Jadi kita bangun fondasi yang kuat dulu, semacam jangkar kognitif gitu, sebelum kita benar-benar berhadapan sama dunia nyata yang rumit. Coba diperhatiin kutipan ini. Keren banget kan cara ngegambarinnya? Lab virtual itu digambarin sebagai ruang tanpa gesekan, bebas dari kebisingan. Artinya apa? Ini adalah dunia yang sempurna. Dunia di mana fisika berjalan sesuai buku teks. Jadi kita bisa lihat hubungan sebab akibat sedengan super jelas tanpa ada gangguan-gangguan aneh dari dunia nyata. Nah, alat tempur kita di fase 1 ini apa aja? Pertama, ada video interaktif buat nangkep konsep-konsep kuncinya. Terus kita bisa main-main di lab virtual. Di sini, kita bisa ngotak-ngatik satu variabel aja buat lihat efeknya. Keren kan? Dan yang paling penting, ada semacam gerbang tol. Kita harus bisa dapat nilai 80% dulu. Kalau belum, ya nggak bisa lanjut ke fase berikutnya. Harus benar-benar paham dulu. Oke, setelah fondasi digital kita kuat, sekarang waktunya turun gunung. Kita masuk ke laboratorium fisik. Nah, disinilah semua teori diuji di dunia nyata, yang jujur aja seringkali berantakan, penuh dengan hal-hal tak terduga yang nggak akan pernah kita temuin di simulasi yang sempurna tadi. Terus gimana caranya biar kita nggak overwhelmed sama semua kerumitan ini? Jawabannya cerdas banget, pakai kekuatan tim. Ada yang namanya teori beban kognitif kolaboratif. Gampangnya, beban pikiran itu nggak kita tanggung sendirian, tapi dibagi-bagi ke semua anggota tim. Caranya dengan bagi-bagi peran yang jelas. Jadi ada yang jadi operator instrumen, tugasnya ngurusin alat fisik, terus ada arsitek algoritmik, yang kerjaannya ngebandingin data asli sama model digital kita. Dan terakhir, ada penyelidik data, yang matanya jeli banget nyari sinyal aneh atau anomali. Jadinya, tim kita berfungsi kayak satu otak super yang kuat banget. Sekarang kita masuk ke fase 3, dan ini adalah momen kebenarannya. Saatnya kita adu data. Data sempurna dari dunia digital kita bandingin langsung sama data kotor dari dunia nyata. Disinilah perjuangannya sebenarnya dimulai. Tapi ini perjuangan yang bagus, yang bikin kita pinter. Lihat deh grafik ini. Ini ngegambarin situasinya dengan sempurna. Di lab virtual, prediksi kita bilang gravitasinya 9,8 meter per detik kuadrat. Sempurna kan? Tapi pas diukur di lab beneran, dapatnya cuma 8,9. Nah, celah antara dua angka inilah harta karunnya. Ini yang bikin kita mikir, loh, kok beda? Kenapa ya? Disitulah pembelajaran sesungguhnya terjadi. Dan kuncinya di sini adalah soal mindset. Perbedaan data itu bukan berarti kita gagal. Sama sekali bukan. Anggap aja itu sebagai teka-teki yang menantang buat dipecahkan. Justru ini yang maksa kita jadi kayak detektif sains. Kita mulai nyari-nyari, apa ya penyebabnya? Oh, mungkin gesekan, atau hambatan udara, atau faktor-faktor lain yang dari awal nggak kelihatan. Oke, kita hampir sampai di ujung. Mari kita lihat dua fase terakhir.
Di sini, semua penemuan kita tadi akan diresmikan. Lalu, kemampuan kita diuji secara mandiri. Ini ibaratnya putaran final buat mastiin semua yang kita pelajari itu benar-benar nempel dan bisa kita pakai di tempat lain. Di fase 4, barulah instrukturnya turun tangan. Dia bantu kita menghubungkan titik-titik, mengubah temuan kita di lab jadi hukum fisika yang formal. Nah, di fase 5, kita balik lagi ke dunia digital. Tapi kali ini beda. Bantuan atau petunjuknya pelan-pelan dihilangin. Tujuannya, biar kita jadi benar-benar mandiri. Tapi, kenapa bantuannya harus dihilangin? Nah, ini penting banget. Ternyata ada yang namanya efek pembalikan keahlian. Ini artinya, buat orang yang udah mulai jago, terlalu banyak dibantuin itu justru bikin pusing dan malah ngehambat mereka buat jadi ahli sejati. Jadi, melepas bantuan itu adalah langkah krusial. Satu hal yang harus kita sadari, model ini bukan cuma ngubah kegiatan belajar mengajarnya aja, ini jauh lebih besar dari itu. Ini secara fundamental mengubah peran semua orang yang terlibat, baik guru maupun siswanya. Seluruh ekosistem belajarnya berubah total. Coba kita lihat peran gurunya. Ini kayak nonton film Transformer loh, gurunya terus berevolusi. Dari yang awalnya jadi arsitek digital yang ngerancang arena bermain, terus jadi manajer lapangan di lab, lalu jadi pemicu diskusi yang mancing-mancing pertanyaan kritis, sampai akhirnya jadi pelatih diagnostik yang lihat kemajuan kita dari data. Keren banget kan? Nah, perjalanannya siswa nggak kalah dramatis. Kita juga bertransformasi. Dari awalnya cuma penjelajah mandiri di dunia maya, kita tumbuh jadi praktisi kolaboratif di lab, terus jadi pemikir kritis yang berani mempertanyakan data. Dan puncaknya, kita jadi pemecah masalah adaptif, siap ngadepin tantangan apapun yang dilempar ke kita, bahkan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Jadi, buat apa sih semua kerumitan ini? Apa hasilnya? Jawabannya adalah untuk menciptakan jenis ahli yang benar-benar baru. Bukan ahli biasa, tapi ahli adaptif. Dan orang-orang seperti inilah yang super dibutuhkan di dunia kita sekarang, yang penuh dengan ketidakpastian. Biar kebayang, bedanya apa sih ahli rutin sama ahli adaptif? Gini deh, ahli rutin itu jago banget nyelesain masalah yang udah sering dia temuin. Kalau ahli adaptif, dia jago banget belajar cara nyelesain masalah yang benar-benar baru. Mereka bukan cuma ngikutin aturan, mereka menciptakan solusi. Jadi pada akhirnya tujuan utamanya itu jauh lebih dalam dari sekedar ngajarin fisika. Ini bukan soal hafal rumus, ini soal ngebentuk pemikir ilmiah sejati. Orang-orang yang bisa melihat dunia nyata yang penuh ketidakpastian ini dan mampu membuat model untuk memahaminya. Dan ini yang bikin saya paling antusias. Coba kita pikir lebih jauh. Kalau kita bisa mencetak ilmuwan ahli yang adaptif dengan cara ini, bayangkan potensinya. Jenis ahli apa lagi yang bisa kita ciptakan? Untuk menjawab tantangan-tantangan terbesar yang dihadapi dunia saat ini,